Ya, masih di channel Matematikawan Kampung. Kali ini kita akan membahas latihan soal 1.2 dari buku Matematika Tingkat Lanjut kelas 12 cetakan tahun 2022. Untuk soal seperti ini, subbabnya adalah kedudukan titik terhadap suatu lingkaran ya. Caranya gimana untuk ini? Cara universalnya adalah atau kebanyakan keumuman caranya seperti ini ya. Substitusi koordinat titik ke ruas kiri persamaan lingkaran ya. Lingkaran. Setelah itu bandingkan dengan ruas kanan ya. Bandingkan dengan ruas kanan. Ruas kanan persamaannya, persamaan lingkarannya ya. Oke. Kalau luas kiri nanti lebih dari artinya di luar, kalau kurang dari di dalam, kalau sama dengan pada. Oke, sekarang kita karena ini apa ya? Soalnya ada lumayan ini ya. Kita untuk setiap A itu ngecek 4 kali, B juga ngecek 4 kali ya. Untuk soal tipe A ini kita jadikan bentuk lingkarannya menjadi seperti punyanya B. Jadi kita gunakan seperti ini dulu. L kuadrat plus Y kuadrat minus 8X minus 2Y plus 8 sama dengan 0. Kita jadikan bentuk persamaan lingkarannya menjadi seperti di punya B dengan cara X kita tambah dengan cof X dibagi 2 terus dikuadratkan sama Y kita tambah dengan koefisien Y bagi 2 dikuadratkan nanti sama dengan koefisien X bagi 2 dikuadratkan ditambah koefisien Y bagi 2 dikuadratkan terus kita kurangi konstanta ya. Oke, konstantanya ini 8. Jadinya kita akan punya persamaan lingkaran yang baru adalah X ditambah koefisien X itu negatif 8 ini berarti bagi 2 negatif 4 kuadratkan ditambah dengan Y negatif 1 dikuadratkan sama dengan ini hasilnya negatif 4 kuadrat sama itu ya. Langsung saja negatifnya bisa kita hilangkan karena kuadrat. 4 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikurangi konstantanya 8. Oke, sip. Jadinya kita sudah punya persamaan lingkaran yang baru yaitu X kurangi 4 kuadrat ditambah Y kurangi 1 kuadrat. Di sini kalau kita hitung itu 16, 17, 9 ya. Sama dengan 9. Oke, sip. Nah, sekarang baru kita substitusi. Nah, kenapa kita jadikan seperti ini dulu? Karena untuk mempermudah perhitungan, boleh saja kita nggak jadikan seperti ini, kita tetapkan, langsung kita substitusi ke itu ya. Tapi nanti hitungnya lebih lama ya, atau mungkin lebih ruwet, lebih malas ya istilahnya. Jadi sekarang kita substitusi untuk masing-masing titik. A koordinatnya 2, 3, kita langsung substitusi ya ke ini, ke yang sana ya. Ruas kirinya adalah di sana 2 kurangi 4 kuadrat ditambah dengan 3 kurangi 1 kuadrat. Oke, di sini hasilnya 4, di sana juga hasilnya 4, nanti ini 8 ya. 8 ini masih kurang dari ruas kanannya yaitu 9. Artinya apa? Artinya di sini A itu karena kurang dari ya di dalam. Di dalam lingkaran L. Oke, selanjutnya B. Untuk yang B ini adalah 2,8. Di sana 2 kurangi 4 kuadrat ditambah 8 kurangi 1 kuadrat. Oke, kita lihat ya, 8 kurangi 1 aja ini sudah 7 ya, dikuadratkan sudah 49. Ini pasti sudah lebih dari 9 ya, karena bilangan kuadrat itu kalaupun kita tambah dengan ini, itu nanti paling kecil sudah 49. Karena bilangan kuadrat untuk bilangan real dikuadratkan itu tidak mungkin negatif ya.
Jadinya ini pasti lebih dari 49. Artinya B-nya di luar. Nah, boleh juga dihitung total ya, tapi ini apa ya, argumentasi seperti itu aja sudah cukup untuk menunjukkan kalau hasil ini pasti lebih dari, oh kok itu lebih dari 49 ya, lebih dari ruas kanannya yaitu 9. Oke, sip. Untuk C sekarang. C-nya adalah 8,5. Berarti di sini 8 kurangi 4 kuadrat ditambah dengan 5 kurangi 1 kuadrat. Begitu juga dengan yang ini ya. Kita lihat ini kan 4 kuadrat ya. Kalau kita hitung 4 kuadrat itu 16, sudah pasti lebih dari 9. Makanya ini C-nya di luar juga. Nah, kok laur. Luar lingkaran L. Oke. Sekarang yang terakhir untuk bagian A yaitu kita cek yang D. Nah, prosesnya mirip ya. Prosesnya mirip aja. 5 kurangi 4 kuadrat ditambah dengan 3 kurangi 1 kuadrat. Oke, ini 1. Yang sana itu 4. Jadinya ini 5. Kurang dari 9. Artinya D itu di dalam L ya. Oke, ini kita sudah menentukan kedudukan titik terhadap lingkaran L untuk yang bagian A. Sekarang kita lanjut ke bagian B. Nah, untuk bagian B karena bentuknya sudah jumlah kuadrat istilahnya ya. Bentuk di ruas kiri sudah jumlah kuadrat, jadi kita bisa langsung substitusi ya. L-nya itu adalah X plus 2 kuadrat plus Y minus 3 kuadrat sama dengan 9. Oke, kita lihat untuk A-nya itu 2,3. Di sana 2 plus 2 kuadrat plus 3 kurangi 3 kuadrat. Oke, kita lihat ini aja sudah 16. Ini pasti paling kecil kan 0 ya, pasti sudah lebih dari 9 ini ya. Artinya A-nya di luar lingkaran L. Selanjutnya untuk yang B itu 2,8. Berarti 2 tambah 2 kuadrat ditambah 8 kurangi 3 kuadrat. Nah, untuk yang sebelah kiri aja sudah 16, sudah pasti lebih dari 9. Ini B-nya juga di luar lingkaran. Untuk yang C, ini 8,5. 8 plus 2 kuadrat ditambah 5 kurangi 3 kuadrat. Ini juga demikian ya. Ini aja sudah 100 ya. Makanya sudah pasti lebih dari 9 nanti hasilnya. Untuk C tetap di luar lingkaran L. Oke, sekarang terakhir D adalah D-nya 5,3. Jadi 5 plus 2. Lah, ternyata untuk yang B semuanya di luar ya sepertinya. Ini aja sudah 7 ya, pasti di luar atau lebih dari 9 ya, artinya D-nya di luar lingkaran L. Oke, sip. Untuk yang nomor 1 sudah beres, kita lanjut ke yang nomor 2. Yang nomor 2 ini sebenarnya ada yang agak mencurigakan ya, yaitu di bagian A. Kita coba aja, nggak masalah. Untuk bagian A, karena bentuknya sudah demikian, kita bisa langsung substitusi ya, tapi yang mau di dalam, makanya sama dengannya ini kita langsung ganti dengan kurang dari. Seperti ini, jadi A plus, oh kok plus, minus 1 kuadrat plus 1 plus 3 kuadrat itu kurang dari 9. Oke. Karena ini kita mau yang kurang dari 9, makanya kita bisa pindah ruas ya. Kalau kita pindah ruas jadi A minus 1 kuadrat itu, ini kan 16 ya. Berarti kurang dari negatif 7. Nah, ini artinya apa? Kalau sampai kurang dari negatif bilangan kuadrat itu, artinya kuadrat itu bukan bilangan real ya. Jadi kita bisa simpulkan A itu bukan bilangan real. Nah, tapi masih kita bawa ya. Masih kita bawa menjadi bilangan kompleks ya. Karena maunya biar kurang dari, makanya A minus 1 itu harus bentuk bla 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 I.
Jadi kita bisa melihat bahwasanya A itu akan sama dengan 1 plus minus dari, mungkin saya buat P aja ya, P kalikan I. Oke, ini untuk bilangan kompleks ya. Karena bilangan kompleks sendiri sudah ada di kelas 11. Makanya kalau ini berlaku A minus 1 itu akan sama dengan plus minus P kalikan I ya. Oke, ingat kembali kalau kita kuadratkan akan sama dengan minus P kuadrat. Oke, ini harus kurang dari apa tadi? Harus kurang dari negatif 7. Oke, ini tetap. Jadi P-nya itu harus P kuadrat harus lebih dari 7. Kita kalikan negatif, tandanya berubah. Sekarang karena P-nya kita sudah anggap plus minus, makanya kita bisa langsung mengakarkan kedua ruas. Jadi P itu akan lebih dari akar 7. Sip. Jadi batasan nilai A-nya adalah anggota dari himpunan yang seperti ini bentuknya. Plus minus P kalikan I. Untuk I seperti biasa ya, bilangan imajiner. Dengan syarat P-nya itu bilangan real dan P itu lebih dari akar 7. Oke, sip. Seperti itu. Sekarang kita ke yang bagian B. Nah, ini biasanya nggak bisa seperti ini ya, karena walaupun kita paksa A-nya seperti ini, nanti titik P ini di A itu ya, kita kembali ke bagian A, titik P ini untuk A-nya yang 1 plus minus P akar, wah P-nya ada 2 ya, nggak masalah, tapi ini P kecil ya, bukan P kapital. Untuk 1 plus minus P kalikan I, 1 ini nanti berada di bidang kompleks ya. Sedangkan lingkarannya ini berada di bidang real ya. Jadi sebenarnya nggak di dalam ini ya, secara teoritis ya. Tapi nggak masalah, kita buat gini aja biar agak keren ya. Nah, kalau misalnya yang disyaratkan A-nya itu harus real, berarti di sini aja sudah cukup ya. Artinya A itu bukan bilangan real ya, atau bisa kita buat tidak ada bil real A yang memenuhi ya. Oke. Ya, sekarang kita lanjut untuk yang bagian B. Seperti biasa kita langsung substitusi A plus 3 dikuadratkan plus 1 kurangi 3 dikuadratkan. Karena ini harus di luar, makanya harus lebih dari 9. Oke, sip. Sekarang mirip ya, kita beda ruas. Itu harus lebih dari, ini berapa ini? 5 ya. Oke, dari kelas 10 kita sudah tahu kalau misalkan kuadrat itu pertidaksamaan kuadrat ya. Kalau ada bentuk kuadrat seperti ini lebih dari 5, makanya kita bisa akarkan itu ya. Yang pertama A plus 3 itu kurang dari akar negatif akar 5, atau A plus 3 itu lebih dari plus akar 5. Oke, seperti itu ya. Jadi kita tinggal pindah ruas 3-nya. Atau A-nya lebih dari akar 5 kurangi 3. Nah, itulah batasan nilai A untuk yang nomor 2. Sip. Kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 itu terletak pada ya. Karena terletak pada, maka tanda sama dengannya tetap. Kita tinggal substitusi 2T kuadrat sama T dikuadratkan tambah 2T tambah 8 T kurangi 2 sama dengan 0 ya, karena pada ini ya. Oh, negatif T itu ya, negatif T. Yes, negatif T, terus di sini juga negatif T. Oke, sip. Ini dapat 4T kuadrat, di sana 1 atau T kuadrat saja langsung ya. Berarti 4 tambah 1, 5 ya. 5T kuadrat, yang sana itu 4, dikurangi 8, berarti minus 4. Yang situ minus 2 tetap. Oke, sip. Seperti itu. Ya, jadinya ini kita bisa menggunakan rumus ABC ya, atau rumus kuadratik untuk mencari nilai T-nya, yaitu T akan sama dengan 4 plus minus
kuadrat langsung saya tambah aja 452 dibagi dengan koefisien x kuadrat kali 2 dikalikan kok x ya, t kuadrat ya. Oke, seperti itu. Jadinya ini tetap 4 plus minus, kita hitung yang dalam akar ini 16 ya. Terus ini 40. Berarti 56. Enam belas, ya 40 ya. 56/10. Oke, sebenarnya kita bisa sederhanakan lagi ya. Untuk yang 56 itu 14 kalikan 4 ya. Ya, 14. Oke, sip. Jadi bisa juga kita sederhanakan. Kita bagi 2. Kalau kita bagi 2 nanti kita akan dapat 2 plus minus akar 14/5. Oke, itulah jawabannya untuk T ya. T-nya nggak ada syarat positif atau negatifnya, jadi ada 2 solusi seperti ini. Sip, nomor 3 sudah beres, kita lanjut ke yang terakhir, yaitu nomor 4. Nah, untuk yang nomor 4 ini sendiri mirip ya caranya. Tentukan ya mirip ya, di luar lingkaran. Oke, kita bisa langsung substitusi, kita akan dapat B dikuadratkan ditambah negatif 1 dikuadratkan ditambah 20 kalikan B dikurangi 12 negatif 1 dikurangi 32. Berada di luar berarti lebih dari 0. Oke. Jadi kita punya di sini B kuadrat sama plus 20B, sedangkan ini 1. Oh ini aja dulu biar gampang ya. Ini itu plus 12 kurangi 32 jadi 20. Kita tambah 1. Berarti minus 2, apa minus 21 apa 19 ya? Minus 19 ya, oke. Minus 19 itu lebih dari 0. Sip. Karena ini minus 19, makanya nanti kita bisa menggunakan ya seperti tadi ya. Kita bisa gunakan akar-akarnya, yaitu dengan rumus ABC. Minus 20 plus minus akar 20 kuadrat minus, langsung saya buat plus karena di sini negatif ya, plus 4 kalikan 19/2. Oke, sip. Jadi kalau kita hitung di dalam akarnya itu 476 ya, negatif 20 plus minus akar 476/2. Oke. Nah, ternyata 476 itu bisa kita sederhanakan jadi negatif 20 plus minus 2 akar 119/2. Kita bagi dengan 2 penyebutan pembilangnya jadi negatif 10 plus minus akar 119. Itulah batasan nilai B. Ada 2 nilai. Belum selesai ya ternyata ya. Karena ini di luar ya. Ini masih akar-akar dari persamaan ini ya, pembuat nolnya ya. Jadi dengan cara yang mirip sama nomor berapa ya, yang 2B ini kita bisa membuat B-nya kurang dari akar yang kecil atau kita pilih yang negatif yaitu 10 minus akar 119 atau B-nya lebih dari yang positif. Oke, itulah jawabannya untuk batasan nilai B.
Ya, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan sampai jumpa di video lainnya.